semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, puji syukur. Hari ini saya sangat bergembira bisa bertatap muka dengan mama papa semua yang ada di sini. Karena saya sudah 2 kali lewat ini, terjalan ini malam hari. Waktu saya ada pertemuan tatap muka dengan saudara-saudara kita di Ilebura. Yang pertama di desa Lewawang, lalu yang kedua barusan ini tanggal 23 September, baru beberapa belas hari yang lalu, saya lewat sini mama. Yang baru selesai, saya ingin mau merasakan jalan bagian selatan ini bagus ketika ternyata di sebelah sana memang ada yang jelek ya. Baik, jadi bersyukur. Hari ini langsung tatap muka. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Bendibu, ini korilnya saya, walaupun juga calon ya, legislatif dari Partai Perindo. Ini luar biasa ya. Jadi memang di tempatnya saya sekarang ada yang dari Perindo, macam yang ketua dari Ilebura, mereka dari PAN, calon juga dari PAN. Ada juga dari Demokrat juga dan sebagainya. Dan saya sendiri juga, biasa kalau saya ke Solo, Adonara, juga teman-teman saya dari Partai Golkar. Ibu Ina Duli, Ibu Tresia Hajon, sudah sekian tahun mereka menemani saya dari Partai Golkar. Saya sendiri mama bapak, ya perlu ya, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Nah, maka saya perlu memperkenalkan diri. Saya tadi itu nama orang banyak dikenal. YAT itu adalah singkatan dari Yosef Antonius Titus. Jadi 3 Santo. Dan 3 Santo ini ya yang selalu menjaga, mendoakan saya di tanah rantau orang 40 tahun lebih. Jadi baru 40 tahun lebih saya di Kalimantan Barat ya. Itu kalau tidak dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, bersama dengan kita orang punya Santo tadi, ya tidak akan mungkin saya berdiri di depan mama bapak di desa Waiula itu tadi. Ya. Jadi sekarang sudah lebih baik mama bapak. Jadi saya dulu memang dari di Kalimantan Barat tahun 87 saya sudah anggota DPRD dari Partai Golkar, dulu pegawai negeri sama ya, boleh menjadi sama dengan saya punya saudara satu ini Pak Ipir ya. Ini kawan baik saya mulai dari tahun 2017 Pak Ipir ya. Dulu dia Nasdem. Saya juga kali lalu 2017 konon juga ya. Jadi 2017 saya maju melalui Nasdem, juga melalui Hanura dan TKPI. Nah, tapi terus terang orang dengan partainya, tapi orangnya lari sana sini. Pak itu kan tidak betul. Ini lalu kaki 2, kaki 3, ya sudahlah. Yang lalu biarkanlah berlalu. Jadi yang intinya bahwa saya sekarang ini tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman, saya maju. Walaupun saya membuka tangan untuk saudara kita dari partai-partai Demokrat, mereka mendekat, begitu juga yang lain-lain. Dan saya tanya dengan Pak ini orang calon-calon semua ini, apakah ada larangan dari partai lain? Tidak apa-apa, malah justru kami senang. Pak Lukman kemana-mana, kami malah justru diperkenalkan ya, diri ya, dan memberi panggung kepada mereka di Solo, Adonara dan sebagainya. Ini juga saudara saya melihat tadi ada Pak Tony Kleden ya, saja. Ini dari Golkar juga ya, dari ini calon provinsi. Baik itu. Saya juga ada kenal satu lagi yang namanya Pak Fernandes. Kemarin waktu saya ada di atas ke Adonara, dia juga ikut. Jadi bagus Pak Tony mereka. Jadi supaya kenal ya, ini calon provinsi. Jadi Bapak kalau tidak ada yang provinsi yang lain tidak didukung, nah ini sudah ada yang masuk sini Waili, boleh. Ya? Di Waiula. Ya. Jadi baik mama Bapak. Jadi itulah. Kita gado-gado, independen itu kan relax karena dapat mandatnya itu dari masyarakat. Jadi mama papa, jadi nama saya tadi Yosef Peru, istri saya itu Fidelia Haus, orang Cina campuran Timor Leste, ya, jadi dari Timor istri saya. Anak kami 4 orang, perempuan semua. Jadi saya terakhir laki-laki, tapi kayak anak mantu. Ada yang dari Dayak, Nyala, ada yang dari Ambon, Batak, ya, dan juga yang terakhir dari Manado, ya. Jadi bagus, jadi kalau saya pilih mana-mana, ya ada anak mantu punya rumah ya Bapak ya, bisa sehingga itu gratis genapnya. Jadi ya semua puji Tuhan mereka sudah selesai dengan baik. Dan yang terakhir bungsu dia di Jakarta, dia kepala klinik kecantikan, dia dokter, dan semuanya sudah selesai yang tadi sudah kan. Jadi syukur sehingga itu membuat saya bisa konsentrasi pulang pergi. Coba bayangkan sama Bapak, 24 September baru terbang dari Momere. Hari ini baru tanggal
8. Saya turun di Momere kemarin tanggal 5. Tadi malam saya di Wayali. Rame luar biasa. Jadi saya keliling. Jadi baru 11 hari di Kalimantan, balik lagi. Nanti ke sana lagi 2 minggu, balik. Sehingga saya sudah 3 tahun keliling dari Lowo ke Lowo untuk supaya menatap muka langsung dengan liputan. Jadi orang bilang, mana Pak Lukman itu? Jangan hanya dengar juga dari tim sukses kan? Atau kata orang, oh ternyata saya lihat wajah Pak Lukman, ya kan? Oh wajah Pak Lukman ada botak ini dia ini ya. Tapi memang ya puji Tuhan juga botaknya tapi ada isinya juga. So sampai dengan pendidikan S tinggi ya, dan saya puji Tuhan itu buat Bapak. Juga cara bicaranya, dia punya konsep untuk ke depan buat Flores Timur itu bagaimana, itulah Bapak dia sudah bisa membaca di situ. Jadi saya kemana-mana saya tidak mau untuk menyembunyikan saya punya riwayat hidup Mama Bapak. Harus supaya orang itu tahu. Jangan memilih pemimpin ibaratnya kita memilih kucing dalam karung. Itu tidak betul sih. Oh kalau begitu dia ini rekam jejaknya betul. Saya bilang ke depan kita memilih pemimpin itu harus ada punya istilah saya 3 kata itu 3 tas. Tas pertama adalah integritas. Artinya seorang pemimpin kalau dia bicara A, perbuatannya kelakuan juga harus A. Itu baru betul. Jangan nanti dia sudah omong A tapi nanti perbuatannya B, C. Itu yang tidak betul Bapak. Itu pembohong. Jadi kaitan dengan kepribadian. Tas yang kedua adalah kapasitas. Nah ini tadi kaitan dengan kemampuan dia, ya, dan segala macam riwayat hidup dia kapasitas. Nah itu kita bisa lihat dari rekam jejak riwayat hidup. Jangan orang masuk ke daerah-daerah, orang tanya Bapak nih soal apa aja, tidak dilampir. Orang tidak membaca rekam jejak. Lihat itu penting. Oh dia itu tamat apa, lalu dia sudah berbuat apa, di mana saja dia pernah ada dan lain sebagainya. Ya. Nah tas yang ketiga adalah isi tas. Doi take tidak bisa, tidak bisa buat apa-apa. Uang bukan segala-galanya. Tetapi tanpa dana kita tidak bisa berbuah. Itu betul. Tidak segala-galanya. Seperti kita lihat. Sekarang kan banyak kejadian kita lihat. Barusan 2 menteri kita sudah jadi tersangka. Itu yang kadang-kadang membuat saya miris.